ini saya khususkan untuk kelas 8 semester ganjil di Mapel Prakarya. Pembelajaran apa yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang itulah tentang materi yang akan kita pelajari atau pembelajaran yang akan kita bahas kali ini tentang teknik pengolahan serealia, kacang, dan bumbu. Apa saja tekniknya, ada berapa, nanti kita akan bahas. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini kita lihat KD-nya atau kompetensi dasarnya terlebih dahulu. KD-nya sebagai berikut. Itulah KD-nya, masih seperti kemarin tentang pengolahan serealia, kacang, dan bumbu. Di KD 3.1-nya intinya masih sama tentang pengetahuan atau pengertian dan teorinya di serealia, kacang, dan bumbu. Di KD 4.1-nya masih sama, yaitu tentang keterampilan atau teknik pengolahnya atau praktek memasaknya serealia, kacang, dan bumbu. Langsung saja kita bahas yang pertama tentang teknik pengolahan serealia, kacang, dan bumbu. Di video saya yang kemarin atau pertemuan kemarin kita bahas tentang pengertiannya serealia, kacang, dan bumbu dan contohnya. Kali ini kita akan membahas teknik pengolahannya atau cara mengolahnya, cara memasaknya. Teknik pengolahannya ini ada dua, yaitu teknik panas basah atau moist heat cooking dan teknik panas kering atau dry heat cooking. Di video kali ini saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang teknik panas basah atau moist heat cooking. Apa itu teknik panas basah? Berikut pengertiannya. Itulah tadi pengertian dari teknik panas basah atau moist heat cooking. Pengertiannya tadi adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Artinya kita butuh cairan untuk membuat makanan tersebut menjadi matang atau bisa dikonsumsi. Contohnya banyak sekali, kita sering melakukannya sehari-hari. Sering kalian masak mie, terus masak air panas, itulah teknik menggunakan moist heat cooking. Terus ada beberapa macam teknik panas basah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu teknik boiling atau merebus. Keterangannya adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Artinya makanan tersebut kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih agar makanan tersebut menjadi matang. Contohnya tadi mengolah indomie atau memasak indomie sehingga mie tersebut menjadi matang karena air yang mendidih tersebut. Yang kedua adalah teknik poaching atau merebus menutup bahan pangan atau sebagian menutupi bahan pangan tersebut dengan menggunakan api kecil. Hampir sama dengan boiling atau merebus tadi, tapi airnya kali ini lebih sedikit atau seukuran dari bahan makanan tersebut. Contohnya adalah kita memasak poaching egg. Tahu poaching egg? Seperti gambar ini, atau telur rebus. Langsung lanjut yang ketiga, yaitu pengertian dari braising. Berikut. Itulah pengertian dari braising atau merebus dengan sedikit cairan. Hampir sama dengan boiling atau poaching, tapi air yang digunakan lebih sedikit. Gunanya untuk apa? Tidak untuk mematangkan, benar-benar matang tidak, tapi hanya untuk membuat lunak atau setengah matang. Contohnya biasa kita memasak sawi yang digunakan untuk mie ayam agar tidak terlalu istilahnya matang atau menjadi lembek. Berikut contohnya. Baik, untuk selanjutnya yang keempat, teknik steaming atau kukus. Inilah pengertian dari steaming. Itulah pengertian dari steaming atau mengukus. Keterangannya adalah memasak bahan makanan dengan air yang mendidih, tapi yang dimanfaatkan adalah uapnya saja.
Artinya beda dengan boiling, poaching atau braising dengan bahan cairnya. Tapi ini digunakan adalah uapnya saja. Setelah air itu mendidih, uapnya itu gunanya untuk mematangkannya. Contohnya yang biasa kita jumpai adalah mengukus kue dan mengukus yang lainnya. Seperti apa gambarnya berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mengetim. Seperti apa pengertiannya? Kita lihat pengertiannya berikut ini. Baiklah, tadi pengertian dari mengetim. Keterangannya adalah memasak bahan makanan dengan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Contohnya biasa kita jumpai, ada yang pernah melihat mengetim? Ya, zaman dahulu sebelum ditemukan rice cooker seperti sekarang, dulu memasaknya menggunakan mengetim. Artinya 2 buah panci ini berukuran beda, dimasukkan dalam satu wadah. Dan biasanya digunakan uapnya atau airnya. Contohnya lagi yaitu yang mengetim itu, tahu coklat kompon, coklat batangan. Terus kita untuk melelehkannya butuhkan itu tempat wadah kecil dan dipanaskan. Nah, 2 wadah ini itu namanya mengetim. Ada wadah besar, baskom besar, dan baskom kecil isinya coklat, terus dipanaskan. Manfaatkan uapnya saja atau air mendidihnya saja. Itu namanya mengetim. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut ini. Baik, yang selanjutnya yaitu simmering. Apa itu simmering? Berikut pengertiannya. Baik, itu tadi yang pengertian dari simmering atau mendidih. Keterangannya adalah merebus air sampai mendidih terlebih dahulu. Baru setelah meletup-letup, mendidih penuh, lalu apinya dikecilkan. Hampir sama dengan boiling atau poaching atau braising, tapi ini ukurannya biasanya airnya itu lebih banyak dan lebih mendidih dahulu. Contohnya biasanya kita memasak kaldu. Tahu kaldu? Ya, kita merebus ayam terus sampai keluar itu buih-buihnya, itu namanya kaldu. Atau merebus daging sapi, biasanya untuk bakso itu sampai keluar buih-buihnya, itu namanya kaldu. Nah, mereka itu melaksanakan atau disebut melakukan teknik simmering. Baik, untuk yang terakhir kita menggunakan teknik stewing atau menggulai. Seperti apa pengertiannya? Kita lihat berikut ini. Ya, itulah tadi pengertian dari stewing atau menggulai atau menyetup. Keterangannya adalah menggunakan bahan cair atau sedikit dan sama dengan jumlah bahannya, hampir sama dengan poaching tadi. Tapi kali ini yang bedanya dengan stewing ini dengan poaching tadi, yaitu stewing itu lebih menggunakan istilahnya kekentalan. Tahu kekentalan? Ya. Kalau poaching tadi kan memang bahannya hampir sama dengan airnya, tapi dia tidak menggunakan kekentalannya. Kalau yang stewing ini bahannya sama, airnya sama, tapi yang diperlukan adalah kekentalannya. Contohnya apa? Yaitu gulai. Gulai kan kuahnya kental. Terus apalagi setelah gulai, misalnya kaldu dan sebagainya. Itulah contoh dari stewing, perlu kekentalannya. Baik, itulah pengertian dari 1 sampai 7 pengertian dari teknik memasak. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, itulah tadi beberapa materi, kita refleksi sebentar ya dari awal sampai akhir. Yang awal tadi kita tentang pengertian dari teknik panas basah atau moist heat cooking. Keterangannya adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Terus selanjutnya ada beberapa teknik memasak dengan panas basah atau moist heat cooking. Di antaranya ada boiling atau merebus. Yang kedua ada poaching atau merebus menutup sebagian bahan pangan. Yang ketiga braising atau merebus dengan sedikit cairan. Yang keempat steaming atau mengukus. Yang kelima mengetim atau 2 wadah yang berbeda tadi. Yang keenam simmering atau mendidihkan terlebih dahulu. Terus yang ketujuh stewing atau menggulai dan
menyetup. Hampir sama ketujuh teknik tersebut, makanya kalian pelajari sendiri, kalian rangkum sendiri sehingga kalian bisa membedakannya. Baik, setelah mempelajari tadi, setelah bisa membedakannya, saatnya kita latihan atau tugas. Seperti apa tugasnya? Kita lihat berikut ini. Ya, itulah tadi tugasnya, yaitu kalian menyebutkan contoh olahan pangan atau nama masakannya dari seralia, kacang, dan ubi menggunakan beberapa teknik tadi, teknik panas basah dari merebus, terus poaching, braising. Kalian sebutkan minimal 5 atau paling sedikit 5. Ditulis di buku tulis dan nanti difoto lalu di-share di grup WA atau japri ke saya. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran pada video kali ini. Dari awal sampai akhir ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan saya berharap lagi kita bisa kembali ke sekolah, berkumpul untuk pembelajaran di sekolah, ketemu guru dan teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.